Oke adik-adik, kali ini kakak akan menjelaskan tentang peluang, di mana peluang itu diartikan sebagai kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari sebuah peristiwa. Nah, biasanya peluang itu rentangnya dari 0 sampai 1. Jika peluangnya itu bernilai 0, maka pasti itu tidak akan terjadi adik-adik. Tetapi ketika peluangnya itu bernilai 1, pasti akan terjadi adik-adik. Nah, di mana mencari peluang itu sama dengan NA per NS. PA itu peluang kejadian, NA itu jumlah kejadian, NS adalah jumlah ruang sampel. Nah, kemudian kita masuk ke dalam frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan itu maksudnya banyaknya kejadian yang muncul dalam peluang biasanya disebut sebagai frekuensi harapan. Nah, ini biasanya adik-adik kalau misalnya ini dilakukan berulang-ulang gitu ya adik-adik, berarti ini masuk ke dalam frekuensi harapan. Di mana frekuensi harapan itu disimpulkan dengan FA, dan N itu adalah jumlah percobaan. Berapa kali kita coba atau berulang ya adik-adik. Maka untuk mencari frekuensi harapan itu sama dengan N dikali dengan peluang kejadian. Contohnya, langsung saja masuk ke dalam contoh adik-adik. 3 buah koin dilempar sebanyak 1 kali. Maka ruang sampel dan banyaknya sampel dari percobaan pelemparan koin tersebut adalah, nah ini kan ada 3 koin adik-adik dilempar sebanyak 1 kali gitu ya adik-adik. Berarti kita cari peluangnya. Peluangnya. Yang ditanya adalah ruang sampel, maka kita tentukan ruang sampelnya ya adik-adik. Nah, di sini ada koin 1, koin 2, koin 3 adik-adik. Maka kemungkinan pertama yang akan muncul adalah ketika koinnya itu dalam bentuk angka. Koin pertama, koin kedua angka, koin ketiga angka. Jadi ini sama-sama angka ya, Dik. Nah, kemungkinan kedua bisa saja koin pertama itu angka, koin kedua angka, tetapi koin ketiga itu gambar. Kemungkinan ketiga, koin pertama angka, koin kedua gambar, koin ketiga angka. Kemungkinan keempat, koin pertama angka, koin kedua gambar, koin ketiga gambar. Kemungkinan 5, gambar, angka, angka. Kemungkinan ke-6, gambar, angka, gambar. Kemungkinan ke-7, gambar, gambar, angka. Kemungkinan 8, gambar, gambar, gambar. Gitu ya adik-adik ya. Berarti banyak ruang sampelnya ada sebanyak 8 ya adik-adik ya. Saya dilihat ya. Itu adalah banyak sampelnya NS sama dengan 8. Nah, kemudian ada lagi nih soalnya. Kakak tambahin. Peluang munculnya 2 koin gambar katanya adik-adik. Berarti yang ditanya adalah PA. Kenapa? Kan peluang. Peluang ya adik-adik. Nah, kita harus tahu dulu NS-nya berapa sama NA-nya. Nah, katanya kan 2 koin gambar adik-adik. Kita lihat di sini, dia koinnya ada 2 yang muncul gambar. Ya adik-adik kita lihat pada tabel. Nih ya, angka gambar-gambar. Gambarnya ada 2 ya. Kemudian gambar angka gambar. Gambar-gambar angka. Ya adik-adik berarti si NA-nya itu ada 3. Ya. Kemudian untuk NS-nya itu ada 8. Nah, cara mengingatnya lebih gampangnya adik-adik. Kan kalau koin kan ada dua sisi. Gambar dengan angka ya adik-adik. Nah, karena dia gambar dengan angka 2, kemudian karena dia 3 koin, berarti 2 dipangkat 3, hasilnya 8 gitu ya adik-adik. Jadi kalau misalnya dia koinnya ada 4, berarti ruang sampelnya nanti 2 pangkat 4. Kalau misalnya koinnya ada 5, berarti 2 pangkat 5 gitu ya adik-adik untuk mencari ruang sampelnya atau banyak sampelnya si NS-nya. Maka PA, peluang, itu sama dengan NA per NS. NA-nya tadi adalah 3,
dan NS-nya adalah 8, maka peluangnya adalah 3/8. Itu adik-adik ya. Kemudian, untuk contoh kedua, terdapat 2 buah dadu, biru dan hijau. 2 dadu tersebut kemudian dilempar secara bersamaan 1 kali. Tentukan peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 3 atau 10. Nah, ini deh adik-adik, kata kuncinya katanya jumlahnya nanti si dadu pertama dengan dadu biru dan dadu hijau itu kalau kita jumlahkan nilainya 3. Dan juga 10, bisa 3, bisa juga 10 ya adik-adik. Langsung saja kakak buat tabelnya nih, ada dadu biru dan dadu hijau ya adik-adik, dimana dadu biru itu kalau misalnya angka dadu biru itu 1, bermata 1, bisa saja dadu hijau itu bermata 1 juga keluar adik-adik, jadi 1,1 gitu ya adik-adik, dan seterusnya ya. Nah, katanya yang memiliki jumlah 3 adik-adik. Nih yang kakak lingkari ya. Ketika dadu hijaunya 1 dan dadu birunya 2 yang keluar ya. Ini juga ya, 2,1. Nah, hanya 2 angka ya adik-adik ya. Hanya 2 kemungkinan ya yang memiliki jumlah 3 mata dadunya adik-adik ya. Berarti jumlah mata dadu 3 itu NA-nya ada 2 ya. Kemudian untuk yang 10, itu jumlah dadunya yang 10 ya adalah 4, 6, 5 dan 5, dan juga 6 dan 4 ya adik-adik. Berarti hanya ada 3. Jumlah mata dadu si biru dan si hijau kalau di jumlah hasilnya itu 10 ada sebanyak 3. Berarti untuk NA keseluruhannya yang memiliki 3 atau 10 itu kita jumlahkan aja adik-adik, 2 tambah 3 menjadi 5. NS-nya, nah karena si dadunya itu, sisi dari dadu itu kan ada 6 adik-adik, berarti 6 pangkat, nah 2. Kenapa 2? Karena dadunya kan ada 2 adik-adik, berarti 6 pangkat 2 sama dengan 36. Maka peluangnya adalah NA per NS. NA-nya adalah 5 dan NS-nya adalah 36. Maka peluang munculnya sisi dadu yang memiliki jumlah 3 atau 10 adalah 5/36. Gampang ya adik-adik ya. Peluang Rina lulus ujian matematika adalah 0,89. Maka peluang Rina tidak lulus ujian matematika adalah, nah adik-adik kalau misalnya peluang pasti, ini pasti ya adik-adik, peluang Rina pasti lulus matematika itu pasti 1 ya adik-adik, ingat kalau peluang pasti itu 1. Nah karena Rina tidak, katanya peluang Rina tidak lulus ujian matematika, maka peluang tidak lulusnya 1, yang pasti dikurang dengan 0,89. Nah, pasti itu kan 1. 1 dikurang 0,89 itu menjadi 0,11. Berarti peluang Rina tidak lulus ujian matematika adalah 0,11. Itu ya adik-adik ya. Gampang ya. Kemudian untuk yang nomor 4. Sebuah dadu dilempar sebanyak 90 kali, maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6. Nah, ingat adik-adik ada kata kuncinya frekuensi harapan dan juga faktor dari 6. Dan ini dilempar berulang kali adik-adik sebanyak 90 kali. Maka ini masuk ke dalam frekuensi harapan ya adik-adik ya. Nah, kita harus tahu dulu ruang sampelnya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka si NS-nya itu adalah 6 ya adik-adik ya. Karena hanya ada 1 dadu ya adik. 1 dadu berarti 6 pangkat 1 sama dengan 6 ya adik-adik ya. Nah kemudian faktor 6 itu, ingat faktor 6 itu adalah si 1, 2, 3, dan 6. Ini ingat adik ya. Faktor 6 itu adalah 1, 2, 3, dan 6. Maksud faktor 6 itu adalah bilangan yang bisa menghasil
uh, atau gini adik-adik, bilangan yang bisa membagi si 6 gitu ya. Berarti 1, 2, 3, dan 6. Maka NA-nya sama dengan 4 gitu ya. Maka untuk mencari frekuensi harapan kita harus tahu dulu adik-adik peluangnya. Nah, untuk mencari peluangnya, peluang sama dengan NA per NS. 4 per 6 sama dengan, nah 4 per 6 itu kakak kecilkan ya, sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2 sama dengan 2, dan 6 bagi 2 sama dengan 3. Berarti 4 per 6 itu bilangan paling kecilnya adalah 2 per 3. Langsung saja untuk mencari nilai frekuensi harapannya, FA sama dengan N dikali dengan PA ya adik-adik. Nah, N itu tadi banyak pengulangan. Pengulangannya sebanyak 90 kali, berarti N sama dengan 90. 90 dikali dengan peluang kejadiannya tadi 2 per 3 adik-adik. Berarti 90 dikali 2 per 3 sama dengan 90 dibagi 3 itu kan 30 adik-adik. Berarti 30 kali 2 sama dengan 60. Maka frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6 adalah 60. Gitu ya adik-adik ya. Gampang ya.